kick. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Dian di video pembelajaran ini. Anak-anak, indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran ini adalah 1. Menunjukkan sikap rukun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menggali informasi dari buku sejarah. Sebelum kita lanjut ke materi, ayo amati dulu gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Iya, betul. Ini adalah gambar upacara menaikkan bendera. Pada gambar tersebut ada 3 siswa yang bertugas untuk menaikkan bendera. Apakah kalian juga pernah bertugas menaikkan bendera pada upacara hari Senin? Ketika kalian menjadi petugas upacara menaikkan bendera, apakah kalian sudah menunjukkan sikap bersatu? Petugas menaikkan bendera terdiri dari 3 orang. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Petugas yang menaikkan bendera harus menunjukkan sikap yang gagah berani. Mereka harus berlatih berkali-kali agar mereka dapat kompak melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dengan serentak. Mereka pun harus kompak menjalankan tugas mereka masing-masing sampai bendera merah putih berhasil dikibarkan di ujung tiang bendera tepat pada berakhirnya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Coba kalian bayangkan kalau ketiga petugas bendera itu tidak kompak, tidak rukun, tidak bersatu. Apa yang akan terjadi? Yang pasti, tugas mereka sebagai pengibar bendera tidak akan sukses, kan? Jadi, apakah menurut kalian persatuan dan kesatuan itu penting? Persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menunjukkan sikap rukun. Berikut ini beberapa contoh sikap rukun di lingkungan sekolah. Yang pertama, belajar bersama teman. Kedua, melaksanakan tugas piket bersama-sama. 3. Makan bersama-sama dengan teman dan berbagi makanan. Nah, dari beberapa contoh yang disajikan tadi, apa sih manfaat hidup rukun? Manfaatnya adalah hidup kita menjadi tenang, damai, dan tentram. Tahukah kalian, persatuan dan kesatuan merupakan kunci keberhasilan para pahlawan merebut kemerdekaan. Dan tahukah kalian, siapakah pengibar bendera merah putih pertama kali? Ayo kita cari tahu informasinya melalui teks sejarah berikut. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Kita dapat menggali informasi tersebut dengan menggunakan kata tanya. Siapa
kapan, di mana, apa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita coba membuat kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapa pengibar bendera merah putih pertama kali? Jawabannya adalah Latif Hendraningrat. Selanjutnya menggunakan kata tanya kapan. Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Jawabannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya menggunakan kata tanya di mana. Di mana bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Jawabannya adalah di Pegangsaan Timur, Jakarta. Selanjutnya menggunakan kata tanya apa. Apa makna proklamasi dan berkibarnya bendera merah putih? Jawabannya adalah menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Abdul Latif Hendraningrat ditugaskan ke New York? Jawabannya adalah untuk memimpin rombongan tari. Selanjutnya menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana latar belakang pendidikan Abdul Latif Hendraningrat? Beliau lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sekarang yuk kita ambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulan dari pembelajaran ini yang pertama adalah 1. Sikap rukun di sekolah. Sikap rukun di sekolah dapat kalian tunjukkan dengan cara main bersama teman, makan bersama teman, piket bersama-sama, dan lain-lain. Kedua, menemukan informasi penting. Cara menemukan informasi penting yaitu dengan membuat kalimat tanya, menggunakan kata tanya siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk mengukur keberhasilan kalian dalam memahami materi di video pembelajaran ini, silakan kerjakan soal latihan berikut ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran dari Bu Dian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.